Kita bersyukur sore ini di tengah-tengah kita hadir bukan saja orang penting, tetapi kita semua tentu memerlukan beliau untuk hadir di tengah-tengah kita dalam rangka tidak saja merasakan denyut nadi kehidupan warga Bali, khususnya karena beliau memang wakil rakyat yang dipilih dari dapil provinsi Bali. Dan kehadiran beliau di tengah-tengah kita menandakan bahwa beliau orang yang concern untuk senantiasa mendengar dan menyerap apa-apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Kita tahu di Bali Hindu merupakan mayoritas, tetapi beliau menyempatkan hadir di tengah-tengah kita karena kita ini dilihat dan dipandang sebagai bagian dari masyarakat Bali. Kepentingannya mari kita jaga Bali, mari kita pelihara Bali, tentu dengan kapasitas dan kualitas kita masing-masing. Atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Wilayah, saya sampaikan rasa syukur dan terima kasih yang berlebihan kepada Pak Ketua Karyasa Nyamen. Yang jelas beliau mungkin baru melihat dan mengenal kita. Kalau kita sebagiannya yang sudah minimal mendengar nama Pak Ketua Karyasa Nyamen. Dan nampaknya Allah Tuhan Yang Maha Esa mentakdirkan kita ketemu langsung dengan foto aslinya, dan nampaknya foto aslinya juga lebih asli pun dari itu. Beliau nampak sekali menerima kita dengan segala kesyukuran dan keberkahan. Dan kami perlu sampaikan Pak Ketua Karyasa bahwa mungkin tidak perlu kami memperkenalkan Muhammadiyah secara nasional, tetapi di Buleleng Muhammadiyah alhamdulillah tumbuh dan secara keorganisasian sebenarnya sebagai ormas tertua, karena data dokumentasi kita secara legal administratif Muhammadiyah Buleleng itu disahkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1939. Jadi sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah ada. Yang kedua, Buleleng ini merupakan ibu kota provinsi Sulawesi. Dan kiprah Muhammadiyah sejak berdiri sampai sekarang, kita memang punya brand atau ikon bahwa Muhammadiyah banyak mengurus pendidikan, dan ini adalah bagian dari amal usaha yang kita punya. Di komplek ini kami namakan perguruan karena berdiri SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, dan SMA Muhammadiyah Singaraja. Sedangkan pada level pendidikan prasekolah atau PAUD, TK, Aisyah itu ada di Jalan Merah, dan itu dikelola oleh salah satu ortom khusus Muhammadiyah yang Aisyah. Jadi jadwal wanitanya Muhammadiyah ada yang kelola itu. Dan untuk diketahui pula bahwa di tahun 1990-an sampai tahun 2000 kami pernah punya balai kesehatan di Medan, tempatnya di Jalan Patimura, Surabaya. Yang di tahun 2000 balai kesehatan ibu dan anak ini harus kita renovasi total, dan nampaknya ketika ini membangkitkan kembali itu ada regulasi dan aturan yang harus dilakukan. Dan alhamdulillah saat ini balai kesehatan yang kemudian status keberadaannya sesuai dengan regulasi yang akan menjadi klinik pertama itu dalam proses sedang kita
bangun kota, dan tempatnya masih ada di Jalan Patimura 118 yang sekarang pembangunan gedungnya sudah di tingkat finishing, tinggal penyelesaian air, dan habis itu mungkin kita akan mengurus hal-hal bersifat administratif pada pendirian ini. Dan tentu hal ini tetap mohon atensi dan perhatian dari Pak Ketua Alianser sebagai bagian dari wakil kami. Kehadiran Pak Ketua ini akhirnya mendekatkan kami, karena selama ini warga Muhammadiyah itu kenalnya dengan Ketua DPC PDIP saja, Pak Sudah. Kami sudah sangat akrab dengan Pak Sulki sejak beliau masih sebagai Ketua Dewan dan sekarang sebagai Wakil Bupati Buleleng. Jadi Pak Bupati dan Wakil Bupati Buleleng ini menjadi Bupati dan Wakil Bupati yang paling akrab dengan Muhammadiyah. Dan kehadiran Pak Ketua Alianser ini insya Allah menguatkan betapa jaminan secara politik di Buleleng ini bahwa kami bisa punya wakil, dan wakil kami tidak saja hanya dikenal nama, tapi juga ada di anggota dan warga kami Muhammadiyah. Disyukur kepada Allah Yang Maha Esa sehingga saya bisa hadir di tempat yang luar biasa ini. Tentu ini adalah karunia pada saya sendiri, dan tentu tahu jadinya bahwa ada Muhammadiyah yang cukup besar di Buleleng. Tadi sudah ada penjelasan cukup detail dari Pak Muhammadiyah. Dari sejarah bangsa memang Muhammadiyah ini memiliki peran yang sangat besar terhadap berdirinya bangsa. Seperti James 9 bagaimana membentuk dasar negara itu, salah satu itu adalah tokoh Muhammadiyah yang ikut merancang dasar negara, termasuk bagaimana kita memerdekakan negara ini dari zaman penjajahan sampai sekarang. Dan juga Muhammadiyah ini sangat luar biasa. Banyak sekali lahir orang-orang hebat, kader-kader hebat, sebab terkenal dengan tokoh pendidikan dan kesehatan. Sehingga dari pusat sampai daerah itu Muhammadiyah terkenal itu bagaimana memperan aktif meningkatkan sumber daya manusia. Sehingga ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sumbangsihnya terhadap negara, bangsa dan daerah tersebut. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, saya pasti banyak yang tidak tahu. Ini Muhammadiyah ini kan mengkader anak-anak didik. Nah begini, dan Ibu menyinggung di Jepang. Saya beberapa kali ke Jepang juga, kemudian ada saudara di sana, di Korea. Di negara-negara Eropa, negara-negara modern itu terjadi piramida penduduk yang tua-tua seperti kerunan, sehingga di sana terjadi krisis tenaga kerja. Anak-anak mudanya itu sedikit, yang lebih banyak anak-anak tua. Nah, benar. Dan di sana tidak mudah itu, sekarang sudah mulai nikah virtual dan sebagainya itu. Di sana itu sudah mulai punya karakter, mereka itu tidak mau nikah, kemudian nikah itu tidak mau punya anak, dan yang lebih parah lagi itu adalah pasangan itu satu jenis, laki sama laki. Nah, sehingga terjadi krisis. Dan hati-hati juga di Indonesia juga, di Bali sudah terjadi seperti itu. Nah, sehingga ini terjadi sekarang krisis kependudukan di negara modern. Dan saya memperkirakan kalau sekarang tidak ada langkah-langkah pendidikan tadi, karakter, Indonesia akan seperti itu. Karena faktor ekonomi juga. Orang sama dengan Pak Gubernur kan mengeluarkan kebijakan 4 anak, kan begitu. Sekarang walaupun dikasih insentif, nggak mau punya 4 anak, biar anak itu sudah susah, kan begitu. Nah, sehingga apa yang terjadi lama-lama itu kan penduduk Bali makin sedikit. Seperti di Jepang, itu sekarang tergantungan terhadap negara-negara luar. Maka dari itu, tentu di Muhammadiyah sebagai undang pendidikan, kurikulumnya itu biar perlu juga ada menggunakan bahasa asing, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Nah, karena
begini, di sana magang saja dapat 20 juta. Kalau di sini kerja susah, UMR aja susah. Dan banyak sekali sekarang kunci di sana urusan bahasa, namanya NIK di Jepang. Hanya bisa bahasanya mereka itu diterima, dan Indonesia sangat diterima sekali, apalagi di Bali. Maka dari itu inilah sekarang sudah mulai kurikulum itu dicantumkan urusan bahasa. Nah, karena bahasa itu nomor satu, baru nanti skill. Karena ini adalah penting ketika nanti kita susah mencari pekerjaan di dalam negeri, tentu peluang-peluang kerja di luar negeri sekarang kan di Jepang itu kalau udah punya duit dekat sekali, masalah kan begitu. Karena kalau kita bekerja di sini juga kerja susah, kemudian kebutuhan hidup makin besar kan begitu. Ya, maka dari itu inilah Muhammadiyah sebagai lembaga organisasi besar yang bergerak utamanya di sektor pendidikan ini harus memelopori terhadap bagaimana nanti menciptakan lapangan pekerja, tentu kesejahteraan warga Indonesia dan khususnya warga Muhammadiyah. Tentu kami tadi sampaikan, kami baru setahun di Komisi 8, tentu hal-hal yang menyangkut tadi seperti program-program dan sebagainya yang menyangkut di Komisi 8 tidak saja umat Islam, tapi kalau di Muslim itu anggarannya besar sekali. Paling besar adalah sehingga program seperti ini bisa. Kalau kami di Dirjen itu nggak bisa melaksanakan program seperti ini. Kalau di Dirjen Pendidikan Islam bisa melakukan program ini. Mungkin nanti di kami sekarang hari ini, besok nanti terus nanti keliling terus. Iya. Apa tahu nanti? Muhammadiyah ya. Terima kasih banyak. Ya. Dan tunjukkan kepada kami yang batil juga terjauh dengan kekuatan kemampuan untuk meninggalkannya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Dengan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Kepada warga Buleleng, ya, khususnya mungkin dari umat Islam agar bersekolah di sekolah Muhammadiyah. Ini kita dari segi infrastruktur maupun infrastruktur SDM ini sudah sangat memadai sekali. Dan Muhammadiyah ini adalah organisasi besar yang sudah sangat teruji dari zaman penjajahan sampai merdeka sampai saat ini. Itu adalah sangat bergerak di bidang sektor pendidikan dan kesehatan. Sehingga Muhammadiyah ini adalah sangat tepat sekali untuk pendidikan sumber daya manusia. Banyak dilahirkan tokoh-tokoh besar, banyak hal hasil-hasil karya Muhammadiyah yang ikut membangun bangsa, memajukan bangsa ini baik dari segi fisik maupun sumber daya manusia. Sehingga sangat tepat sekali ibu bapak yang punya anak itu untuk sekolah di Muhammadiyah ini, karena ini sudah sangat bagus sekali. Tidak saja berpendidikan bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia, pendidikan umum, tapi juga masalah akhlak dan agama. Terima kasih saja. Terima kasih.